Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan penyakit untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Furunkel, karbunkel. 1. Pengertian, definisi. 1. Furunkel adalah peradangan folikel rambut dan jaringan sekitarnya berupa papul, vesikel atau pustul perifolikuler dengan eritema di sekitarnya dan disertai rasa nyeri. Furunkulosis adalah beberapa furunkel yang tersebar. 3. Karbunkel adalah kumpulan dari beberapa furunkel, ditandai dengan beberapa furunkel yang berkonfluensi membentuk nodus bersupurasi di beberapa puncak. 2. Anamnesis. 1. Pasien datang mengeluh adanya koreng atau luka di kulit. A. Awal bentuk seperti bintil kecil yang gatal, dapat berisi cairan atau nanah dengan dasar dan pinggiran sekitarnya kemerahan. Keluhan ini dapat meluas menjadi bengkak disertai dengan rasa nyeri. B. Bintil kemudian pecah dan menjadi keropeng koreng yang mengering, keras dan sangat lengket. 2. Pasien memiliki faktor risiko anin. A. Higiene yang kurang baik. B. Defisiensi gizi. C. Imunodefisiensi, CD4 dan CD8 yang rendah, biasanya pada pasien dengan HIV/AIDS. 3. Pemeriksaan fisik. Terdapat beberapa gejala furunkel dan karbunkel. Pada pemeriksaan fisik kerap peradangan folikel rambut dan jaringan sekitarnya berupa papul, vesikel atau pustul perifolikuler dengan eritema di sekitarnya dan disertai rasa nyeri dan jika telah berkonfluensi membentuk nodus bersupurasi di beberapa puncak maka akan menjadi karbunkel. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah rutin kadang-kadang dan leukositosis. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, jika diperlukan. 6. Diagnosis kerja. Furunkel, karbunkel. 7. Diagnosis banding. 1. Tigokrustosa. 2. Imoetigobulosa. 3. Folikulitis. 8. Penata laksanaan. 1. Antibiotik oral dapat diberikan dari salah satu golongan di bawah ini. A. Amoksisilin dengan asam klavulanat. Dosis dewasa, 3x 250 hingga 500 mg. Dosis anak, 25 mg kg BB hari terbagi dalam 3 dosis, selama 5-7 hari. B. Eritromisin. Dosis dewasa, 4x 250500 mg hari, anak, 20-50 mg kg BB hari terbagi 4 dosis, selama 5-7 hari. C. Cefalosporin. Cefadroxil dengan dosis 2x 500 mg atau 2x 1000 mg per hari. 9. Edukasi. 1. Edukasi pasien dan keluarga untuk pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri dan stamina tubuh. 10. Kriteria rujuk. 1. Komplikasi mulai dari selulitis. 2. Tidak sembuh dengan pengobatan selama 5-7 hari. 3. Terdapat penyakit sistemik, gangguan metabolik endokrin dan imunodefisiensi. 11. Prognosis. Apabila penyakit tanpa disertai komplikasi, prognosis umumnya bonam, dengan komplikasi, prognosis umumnya dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis puskesmas. Dermatitis atopik. 1. Pengertian, definisi. Dermatitis atopik, eczema atopik, eczema konstitusional, eczema fleksural, neurodermatitis disseminata, prurigo Besnier, adalah peradangan kulit berulang dan kronis dengan disertal. Pada umumnya terjadi selama masa bayi dan anak-anak dan sering berhubungan dengan peningkatan kadar Ig dalam serum serta riwayat atopi pada keluarga atau penderita. 2. Anamnesis. 1. Pasien datang dengan keluhan gatal yang bervariasi lokasinya tergantung pada jenis dermatitis atopik. 2. Gatal yang timbul, dapat hilang timbul sepanjang hari, tetapi umumnya lebih hebat pada malam hari. Akibatnya penderita akan menggaruk. 3. Pasien biasanya juga mempunyai riwayat sering merasa cemas, egois, frustasi, agresif, atau merasa tertekan. 4. Pasien dengan dermatitis memiliki faktor risiko antara lain. A. Wanita, di mana wanita lebih banyak menderita dibandingkan pria, rasio 1,31. B.
Riwayat atopi pada pasien dan atau keluarga, rinitis alergi, konjungtivitis alergi, vernalis, asma bronkial, dermatitis atopik dan lain-lain. C. Faktor lingkungan, jumlah keluarga kecil, pendidikan ibu semakin tinggi, penghasilan meningkat, migrasi dari desa ke kota, dan meningkatnya penggunaan antibiotik. D. Riwayat sensitif terhadap wol, bulu kucing, anjing, ayam, burung, dan sejenisnya. 3. Keadaan fisik. Kulit penderita DA. 1. Kering pada perabaan. 2. Pucat redup. 3. Jari tangan teraba dingin. 4. Terdapat papul, likenifikasi, eritema, erosi, eksoriasi, eksudasi dan krusta pada lokasi predileksi. Lokasi leksi. 1. Tipe bayi, infantil. A. Dahi, pipi, kulit kepala, leher, pergelangan tangan dan tungkai, serta lutut, pada anak yang mulai merangkak. B. Lesi berupa eritema, papul vesikel halus, eksudatif, krusta. 2. Tipe anak. A. Liku, lipat lutut, pergelangan tangan bagian dalam, kelopak mata, leher, kadang-kadang di wajah. B. Lesi berupa papul, sedikit eksudatif, sedikit squama, likenifikasi, erosi. Kadang-kadang disertai pustul. 3. Tipe remaja dan dewasa. A. Lipat siku, lipat lutut, leher, dahi, sekitar mata, tangan dan pergelangan tangan, kadang-kadang ditemukan setempat misalnya bibir mulut, bibir kelamin. B. Lesi berupa plak papular eritematosa, suama, likenifikasi, kadang-kadang erosi dan eksudasi. Terjadi hiperpigmentasi. 4. Berdasarkan derajat keparahan terjadi. A. Ringan, apabila mengenai 10% luas permukaan kulit. B. Sedang, apabila mengenai 10 hingga 50% luas permukaan kulit. C. Berat, apabila mengenai 50% luas permukaan kulit. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegak berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik harus terdiri dari 3 kriteria mayor dan 3 kriteria minor dari kriteria Williams, 1994, di bawah ini. Kriteria mayor. 1. Pruritus. 2. Dermatitis di muka atau ekstensor pada bayi dan anak. 3. Dermatitis di fleksura pada dewasa. 4. Dermatitis kronis atau berulang. 5. Riwayat atopi pada penderita atau keluarganya. Kriteria minor. 1. Serosis infeksi kulit, khususnya oleh S. aureus atau virus herpes simplex. 2. Ichthyosis hiperpalmaris, keratosis biliaris. 3. Pityriasis alba. 4. Dermatitis di papila mammae. 5. White dermographis dan delayed blanche rispans. 6. Kelilitis. 7. Lipatan infraorbital Denie Morgan. 8. Konjungtivitis berulang. 9. Tokonus. 10. Katarak subskapsular anterior. 11. Orbita menjadi gelap. 12. Muka pucat atau eritem. 13. Gatal bila berkeringat. 14. Intolerans terhadap wol atau pelarut lemak. 15. Aksentuasi perifolikular. 16. Hipersensitif terhadap makanan. 17. Perjalanan penyakit dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan atau emosi. Pada bayi, kriteria diagnosis dimodifikasi menjadi 1. 3 kriteria mayor berupa A. Riwayat atopi pada keluarga. B. Dermatitis pada muka dan ekstensor. C. Pruritus. 2. Serta 3 kriteria minor berupa A. Serosis ichthyosis hiperlinearis, aksentuasi perifolikular. B. Fisura di belakang telinga. C. Squama diskal kronis. 1. Diagnosis kerja. Diagnosis ditegakkan jika ditemukan berdasarkan anamnesis dan pada pemeriksaan fisik ditemukan 3 kriteria mayor dan 3 kriteria minor dari Williams 1994. 2. Diagnosis banding. 1. Dermatitis seboroid, terutama pada bayi. 2. Dermatitis kontak. 3. Dermatitis numularis. 4. Skabies, 5. Ichthyosi, 6. Psoriasis, terut di daerah palmoplantar. 7. Sindrom Sezari, 8. Dermatitis herpetiformis. Pada bayi, diagnosis banding, yaitu 1. Sindrom imunodefisiensi, misalnya sindrom Wiskott-Aldrich. 2. Sindrom hiper IgE. 3. Pemeriksaan penunjang.
Tidak ada pemeriksaan penunjang spesifik yang dilakukan untuk kasus ini. 4. Penata laksanaan. A. Topikal, 2 kali sehari. I. Pada lesi di kulit kepala, diberikan kortikosteroid topikal, seperti Desonid Cream 0,05%. Catatan, bila tidak tersedia dapat digunakan Fluonacetonide Cream 0,025%, selama maksimal 2 minggu. 2. Pada kasus dengan manifestasi klinis likenifikasi dan hiperpigmentasi, dapat diberikan golongan Betamethasone Valerate Cream 0,1% atau Mometasone Furoate Cream 0,1%. 3. Pada kasus infeksi sekunder, pertimbangkan pemberian antibiotik topikal atau sistemik bila lesi meluas. B. Oral sistemik. I. Antihistamin sedatif, klorfeniramin maleat 3x 4 mg per hari selama maksimal 2 minggu atau cetirizine 1x 10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 2. Antihistamin sedatif, loratadin 1x 10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 5. Edukasi. Penata laksanaan dilakukan dengan modifikasi gaya hidup, yaitu A. Menemukan faktor risiko. B. Menghindari bahan-bahan yang bersifat iritan termasuk pakaian seperti wol atau bahan sintetik. C. Pakai sabun dengan pH netral dan mengandung pelembab. D. Menjaga kebersihan bahan pakaian. E. Menghindari pemakaian bahan kimia tambahan. F. Membilas badan segera setelah selesai berenang untuk menghindari kontak klorin yang terlalu lama. G. Menghindari stres psikis. H. Menghindari bahan pakaian tebal, ketat, kotor. I. Pada bayi, menjaga kebersihan di daerah popok, iritasi oleh kencing atau feses, dan hindari pemakaian bahan-bahan medicated baby oil. J. Menghindari pembersih yang mengandung antibakteri karena menginduksi resistensi. 6. Kriteria rujukan. A. Dermatitis luas dan berat. B. Dermatitis atopik rekalsitran atau dependen steroid. C. Bila diperlukan skin prick test uji tusuk. D. Bila gejala tidak membaik dengan pengobatan standar selama 4 minggu. E. Bila kelainan rekalsitran atau meluas sampai erythroderma. 7. Prognosis pada umumnya Bonam dapat terkendali dengan pengobatan pemeliharaan. 8. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.